Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Sukri, SPSI. Biasanya dipanggil Ustazah Babai. Saya adalah lulusan Universitas Islam Negeri jurusan Psikologi pada tahun 2006. Kemudian saya bergabung di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, mengabdi sebagai guru bimbingan konseling dari mulai tahun 2013 hingga sekarang. Perkenalkan, kebetulan saya adalah guru bimbingan konseling kalian di kelas 4 intensif dan kelas 4 yang lainnya ya. Untuk kelas 4 atau kelas 10 biasanya layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling adalah yang paling terpenting adalah layanan orientasi, layanan pribadi, dan layanan pembelajaran. Pertama, materi layanan orientasi, yaitu materi yang diberikan oleh guru bimbingan konseling itu yang tujuannya untuk memahami si siswa agar lebih mengenal lingkungan baru. Kemarin kan lingkungan lama nih, misalkan di sekolah yang lama dengan sekolah yang baru, atau mungkin pondok pesantren yang lama dengan pondok pesantren yang baru, agar siswa mudah untuk mengenal dan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang pribadi. Guru bimbingan konseling bertugas untuk memberikan bimbingan secara pribadi, baik masalah pribadi atau pengembangan diri kalian. Misalkan yang bingung dengan materi-materi pelajaran yang sulit gitu, atau mungkin bimbingan pengembangan diri seperti misalkan tentang kuliah ataupun misalkan tentang minat bakat siswa gitu ya, itu bisa dikonsultasikan di guru bimbingan konseling. Bukan hanya pengembangan diri saja, masalah pribadi, masalah dengan teman atau masalah dengan keluarga atau masalah dengan siapapun, guru bimbingan konseling itu memberikan arahan dan bantuan kepada peserta didiknya. Layanan yang ketiga untuk kelas 4 ataupun kelas 10 biasanya itu adalah layanan pembelajaran, di mana nanti anak-anak yang mungkin kesulitan di dalam belajar, terus malas di dalam belajar, nilai-nilainya anjlok, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, nanti diberikan bimbingan oleh guru bimbingan konseling. Paling terpenting adalah untuk anak-anak baru, ataupun anak yang kemarin dari kelas 3 ke kelas 4 ya, yang paling terpenting adalah layanan orientasi. Layanan orientasi itu tugasnya bukan hanya guru BK saja ya, semua guru, wali kelas ataupun si kita semua yang ada di sekolah itu berhak untuk memberikan orientasi kepada peserta didik baru sehingga mereka mampu beradaptasi, mereka mampu mengetahui kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di sekolah yang baru mereka tempati tersebut. Mengapa sih untuk anak baru itu layanan orientasi itu sangat penting? Karena memudahkan si siswa, memudahkan kalian untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru. Jangan sampai lingkungan yang kalian tempati ini berbeda dengan lingkungan yang lama, yang ujung-ujungnya nanti akan berdampak kalian tidak betah sehingga keluar dari sekolah ataupun pondok tersebut. Dalam layanan orientasi, kalian harus mengetahui nih, sekolah misalkan di Pondok At-Taqwa Putri atau sekolah-sekolah baru, kalian harus tahu fasilitasnya seperti apa, program-program sekolahnya seperti apa. Jangan sampai kalian ketika sudah masuk kalian tidak tahu fasilitasnya kayak gimana, terus juga program-programnya tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan, sehingga ketika masuk kalau kalian tidak mengetahui tentang hal tersebut, kalian bisa bingung atau kecewa dengan apa yang kalian pikirkan selama ini. Misalkan seperti fasilitasnya nih, kalian harus tahu gedungnya di Pondok Pesantren At-Taqwa itu seperti apa, fasilitas di masjid seperti apa, kamar mandi seperti apa. Jangan sampai disamakan nih antara kamar mandi di rumah dengan kamar mandi di
di pondok. Misalkan gedung sekolah yang lama dengan gedung sekolah yang di sini. Kalian harus tahu, oh seperti ini kegiatannya. Oh kalau di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri mungkin gedungnya tidak ada AC-nya atau tidak ada kipas anginnya. Itu kalian harus tahu biar nanti ketika sudah masuk ada proses pembelajaran, kalian tidak kaget dan tidak menjadi bahan perbandingan antara sekolah yang lama dengan sekolah yang baru. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang lain, kamar mandi, kesehatan, kantin dan lain sebagainya, itu kalian harus mengetahui dari awal, sehingga nanti proses ketika kamu sudah masuk ke pondok pesantren tersebut kalian tidak kaget dan tidak bermasalah terhadap diri kamu, tidak ada gejolak di dalam diri kamu. Orientasi, kalian juga harus tahu kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut itu apa, kegiatan di pondok tersebut itu apa. Misalkan kalau di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri itu kegiatannya dari pagi sampai siang, itu kegiatan kalian harus belajar di sekolah. Terus nanti siswa diwajibkan untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, makan bersama-sama di tempat makan, dan masih banyak kegiatan eskul dan kegiatan kesiswaan yang mungkin akan berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Itu yang harus kalian ketahui. Jangan sampai banyak sekali nih anak-anak baru tidak mengetahui tentang hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga ketika masuk kalian kecewa dengan apa yang sudah kalian bayangkan. Sampai di sini dulu perkenalan dari saya sebagai guru bimbingan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Mudah-mudahan kalian tidak ada masalah dengan proses penyesuaian diri kalian. Jika ada apa-apa, tolong dikomunikasikan dengan wali kelas, dengan umi asrama, ataupun dengan guru BK saya sebagai guru BK kalian di kelas 4. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.